ada wilayah pertemuan antar lempeng, kemudian ada laut dalam di situ, apa namanya? Palung laut atau trench. Nah, trench, ini ada trench. Yang lihat di sini bisa muncul magma keluar karena di sini retak-retak setelah tertabrak dengan lempeng ini. Jajaran gunung berapi ini mengikuti pertemuan panjangnya memanjang seperti pertemuan ini. Wilayah ini kan pertemuan dua lempeng ini memanjang seperti ini kan. Ya mungkin kalau belok juga nggak akan lurus betul. Maka di sepanjang pertemuan lempeng inilah terbentuk gunung berapi. Begitu juga di daratan. Ini kan lempeng benua dengan lempeng samudra bertemu, kemudian bisa mengakibatkan munculnya magma keluar. Kalau di buku rising magma, ya kan? Magma yang keluar, bukan rising, beda. Rising motor, rising magma. Nah, di sini juga bisa muncul jajaran pegunungan api. Oke. Kalau ini diibaratkan dengan contohnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sini. Sementara yang ini bisa sebagai salah satu contohnya adalah di Pasifik bagian selatan, dan ini juga bisa terdapat di Indonesia. Contohnya Pulau Sulawesi bagian utara. Nah, itu juga sebenarnya dia adalah pertemuan lempeng. Kami berdua akan mempresentasikan bagaimana terjadinya letusan gunung api Parisai. Ini merupakan gunung api Parisai. Gunung api Parisai terjadi karena dapur magma yang sangat dangkal sehingga magma yang dihasilkan itu bersifat cair. Nah, pada saat magma naik, karena dia bersifat cair maka dia tidak meledak, melainkan melilit ke segala arah sehingga terjadi membentukkan layar ini dengan layar dengan kemiringan 1,5 kurang lebih 1,5 derajat. Pada saat magma keluar dari dapur magma, magma tidak membeku di atas permukaan magma. Hal ini diakibatkan karena pada magma yang keluar bersifat encer. Pada saat magma naik, permukaan magma yang lain telah membeku, namun di dalam permukaan magma yang padat itu masih terdapat magma yang bersifat cair padat dan akan terus meleleh ke segala arah sehingga tidak terjadi pembekuan di atas gunung Parisai. Sebenarnya di bagian permukaannya itu keluar dari sini warna merah, dia berubah menjadi warna hitam zaman. Karena dia encer, maka dia akan mengalir jauh ke bawah. Nanti jauh di sini baru bisa membeku. Bahkan gunung api seperti ini bisa dalam keadaan cair, meskipun dia tidak keluar. Seperti gunung Kilauea di Hawaii, dia dalam keadaan cair, tapi tidak keluar. Kecuali kalau sudah cukup banyak magma, desakan magma dari bawah, maka dia akan keluar lagi. Tapi tidak disertai ledakan. Kalaupun ada gejolak ya seperti hanya meledak-meledak seperti itu, tapi tidak disertai dengan letusan besar. Dan batuan itu memerah, meskipun tidak keluar dari kepundan. Nah, ketika sudah cukup banyak magma dari di bawah, maka dia akan keluar sebagai letusan dan meleleh jauh ke permukaan bumi di gunung ini. Maka terbentuklah gunung yang sangat landai dan berbentuk perisai. Ketika bergerak sehingga gunung berapi yang udah di sini tidak selesai dari magma karena satunya tidak bergerak. Itu menjadi bergerak gunung api yang baru. Mungkin itu terjadi sehingga membentuk sebuah rangkaian kepulauan yang berada di bawah. Sebaiknya gambarnya diberikan ke sini, ini diberikan ke sini, tidak ada gelombang besar, sehingga ketika gunungnya berada di sini sudah terbentuk ya, dan gunung ini tidak mendapat suplai magma
dari bawah, maka dia mati. Terbentuk lagi gunung api yang baru di tempat di lubang yang sama, makanya namanya spot. Spot itu titik atau fokus spot yang panas. Apa yang menyebabkan itu yang sudah jelas? Adanya dalam posisi. Jelaskan itu pada kesana, jangan melihat. Ini bukan wilayah di harga di sini ya, bukan wilayah bekerja di sini, ini kerjanya sebelah sini. Ini sambung terus ke sana. Dan dia di sini, ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sini. Hotspotnya tetap. Ya. Sehingga ketika ini bergerak ke sana, maka ini juga ikut goyang. Gunung ini goyang ke sana karena dia lengket dia ikut goyang ke sana. Tapi ini hotspot di sini tetap di situ tempatnya, sehingga ketika gunungnya bergeser sedikit demi sedikit dari tadinya di sini terus bergeser ke sana, maka di sini dia sudah tertutup oleh gunung itu sendiri, sehingga dia tidak aktif. Ini sudah mati karena tidak ada lagi seperti sini, maka dia mati. Nah, ketika gunungnya sampai di sini sudah lepas dari hotspot ini, maka muncul lagi gunung api yang baru. Nah, ini lagi yang aktif. Ketika masih terus bergerak ini seperti itu, maka terbentuklah jajaran gunung kepulauan yang di sini sudah mati, tapi di sini masih aktif. Dan kalau mau juga gerakan bentuk itu karena kedua lempeng atau terjadi patahan kedua lempeng saling berpisah, tetapi bagian bawahnya tidak menjadi magma sehingga magma tidak keluar. Dan termasuk kayak lubang mulai yang dinamakan palu laut atau trek. Semakin ke kiri dan kami terus tiba-tiba tidak begitu. Maksudnya kan ini patahannya ini ke kanan masih ke kanan, baru ini ke kiri masih ke kiri. Baru misalnya kalau satu ada lempeng berdua misalnya sebelah kiri dan sebelah kanan ketemui, baru tersambung menjadi begini ceritanya. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami. Begini, terus karena terjebak oleh magma, dia akan terdorong begini, sehingga yang ini terpisah. Ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sini, saling menjauh. Nah, karena ini bergerak ke sini, kebetulan ketemu dengan lempeng kedua, sehingga dia menyebut ke dalam. Di daerah mana yang biasa terjadi pertemuan? Di daerah pantai itu lah. Contohnya ada di Pulau Island dan bagian barat Inggris.
Gempa. Oke, gempanya tenang. Oke, yang keluar lebih duluan sebelah sana, keluar pelan sambil lindungi kepala. Sambil lindungi kepala. Ya. Berkumpul sini. Oke, sekarang gimana? Nah, bisa kita lihat perbedaannya ketika kita sudah pernah latihan dengan jika tidak pernah latihan sama sekali. Ini latihan kedua kita, itu lebih bagus. Sekarang sudah bel, bukan gempa. Seharusnya kita punya alarm untuk gempa, tapi ya kita belum susun, belum diatur. Ya, seperti ini latihannya dulu. Bisa dirasakan perbedaannya ketika kita pernah latihan dan bisa keluar dengan tenang, bisa menyelamatkan diri sesuai dengan petunjuk. Itu lebih menjamin keselamatan kita daripada kita tidak pernah tahu sama sekali. Apalagi memang gempa tidak tahu kapan terjadinya. Gempa. Gempanya tenang, silakan keluar. Sambil lindungi kepala, Kumpul sini. Ya, sisinya. Oke, hei, harusnya kalau gempa nggak ketawa loh. Nggak menangis juga kali. Misalnya di Jakarta atau di negara yang lebih maju, itu mereka sudah lengkap, apalagi kalau di gedung-gedung tinggi. Itu sudah lengkap semua petunjuk-petunjuknya, jalur evakuasi eksis gimana. Guys, siap? Siap. Mama Siap. Siap. Ada yang video kah? Ada sebenarnya. Nah, perhatikan setelah itu selesai. Dia kan tadi di atas tuh, terus dia turun. Ya kan? Turun. Perhatikan nanti di ujung selangnya itu. Selangnya ini, Pak? Iya, di bawahnya, yang bagian bawah. Bergelembung, Pak. Ya. Belum toh? Iya, Pak, bergelembung. Amati semua itu nanti harus dilaporkan apa yang terjadi. Itu mangkok. Ya nanti belakangan itu pikir apa buktinya itu. Ini, Pak. Yang sudah dimakan lagi jauh, Pak. Asapnya nanti sana. Coba simpan asap di sini. Tidak masuk situ. Tidak masuk. Kenapa? Ya, perhatikan, lihat di sini kan dingin. Sini panas toh. Dia tidak bisa masuk toh. Tidak masuk. Dia terdorong keluar kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, terdorong keluar. Sudah habis. Lagi enggak? Sudah pindah. Di situ ya.
Ya, apa yang terjadi? Perbaiki. Mana air esnya? Ada di sana. Sebelum turun. Oh, jangan turun. Habis tahu dalam sedikit dulu. Buka di sana nah. Bukan nah, belum pindah. Terus. Pas semua kan itu sendiri kan terus. Tarik enggak? Betul belum. Tambah dinginnya. Oke, tambah dah. Ini nggak apa-apa. Nah, sudah mau. Ini namanya masih mana? Iya, dia tolak. Nggak masuk. Nggak masuk tuh kalau air panas masih di sini. Pasti masuk. Itu kan juga keluar. Coba. Selesai. Keluar. Kita pergi keluarin. Iya. Kameranya jadi Sekarang coba di sini. Keluar kabur di sini. Iya, seharusnya. Jadi paham.
Video itu Pak. Berputar kan? Asapnya dalam. Berputar Bapak itu dengan melihat mati dengan makan api memang tidak ada peristiwa panas. Coba kurang dulu langsung tahu. Dulu perhatian terus dulu panas masih tuh yang kemarin. Lebih cepat kan sekarang. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan membuat pit kita ini kebetulan simetris sehingga kita menggambar sebelahnya saja. Kita mulai dengan membuat tak. Silahkan diikuti saya. Saya akan tunggu tahap demi tahap. Control key, kemudian set tool. Kemudian ini diturunkan, ini di sini klik kanan, tukur, klik kanan tukur atau langsung klik di sini yang sudah klik. Garis ini dengan garis ini itu sudah dapat dilengkungkan. Ikuti saya seperti ini. Tinggal mengarahkan saja. Diatur agak melengkung gini. Kemudian ini juga mengikuti bentuk itu. Bentar ya. Nah, lebar ini sama dengan lebar di sini. Jadi
arah panas saya gini. Ini jangan sampai lewat seperti ini ya. Ini juga sudah. Lanjut. Sekarang yang akan kita gambar adalah bagian ini. Usahakan mulai dari sudut ini. Kita gambar ke atas. Oke. Ini perbesar lagi supaya kelihatan. Sudah. Untuk ini kita langsung Ctrl key juga. Tab tool. Sudut ini klik, shift, klik. Bisa langsung seperti itu. Langsung to curve. Ini bersamaan, tadi kan satu-satu ya. Selanjutnya ini dibengkokkan ke bawah, usahakan garis ini seakan-akan bersambung ke sini. Tinggal gini, ini juga harus melengkung karena kan dia belok lagi begini. Maka ini juga harus ke atas seperti ini. Usahakan berimpit betul, perbesar seperti ini. Baik, selanjutnya garis ini, yang ini kita pindahkan ke sini relatif sejajar dengan garis gambar pertama ini. Kemudian titik ini kita pindahkan ke sini. Selesai. Tinggal kembali ke sini, klik gambar pertama, save, klik gambar kedua, trim. Selanjutnya kita gambar ujung pita. Kita gambar ujung pita yang ini. Kita kembali lagi membuat kotak ke atas seperti ini. Ctrl key. Ya lanjut, itu kita bawa ke sini, sudah. Lalu sudut ini kita bawa ke sini, yang ini dibawa ke sini. Ya diperkirakan saja. Lebarnya ini sama dengan lebarnya sini, relatif sama seperti itu. Sudah? Klik kanan, add. Pilih semua tempat, kita bawa ke sana. Titik-titik ini, terus langsung tukur sini. Ini ada juga tukur. Nah sekarang kita bengkokkan ini. Ini bengkokkan mengikuti bentuk huruf S seperti ini. Nah, terus ini kita arahkan ke sana sedikit. Ini sudah 3 gambar bersambung garisnya nih, ya kan? Nah, selanjutnya yang lain juga dibengkokkan. Ya kan kita itu kalau goyang dia tidak lurus itu. Jadi kita bengkok-bengkokkan. Nah, seperti itu. Lalu yang ini, titik ini kita pindahkan dia ke sini. Kira-kira antara garis ini dengan garis ini. Jangan sampai memotong kedua garis itu. Dia di tengah. Gambar pertama, klik, shift, klik gambar kedua. Lalu kita shift lagi gambar ke 3. Lalu di trim. Kalau kita pindahkan ini ada titik-titik halusnya, perpotongan garis itu. Itu bisa dihapus dengan cara klik kanan, break curve apart. Maka ini terpisah, kita klik di sini sudah tidak muncul. Tapi garis itu masih ada, titik halus tadi masih ada, maka kita blok dia. Di blok seperti ini. Muncul, maka delete. Kita tinggal menghapusnya. Selesai. Kita sudah selesai. Setengahnya. Kalau tinggal diwarnai atau di copy paste balik, tapi harus di grup dulu ya, bagusnya. Kita akan membuat gambar bendera dengan kesan 3 dimensi, seakan-akan hasilnya nanti 3 dimensi. Kita mulai dari gambar ini. Sebenarnya kan ada beberapa bagian, 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Kita mulai dengan membuat gambar. Ingat, Ctrl key, lalu ke Shape Tool. Setelah itu kita atur memang bagaimana modelnya. Buat jajaran genjang, tapi dia turunkan sedikit seperti ini. Titik ini 1, 2, 3, semuanya itu harus ditukur. Selanjutnya kita ikuti seperti kemarin waktu buang pita, seperti ini. Dilengkungkan begini. Demikian juga yang di atas, modelnya relatif sama. Dia tidak persis sama, tidak apa-apa, karena bendera kan tidak harus simetris. Kalau dia sudah berkibar itu, ya seperti inilah kira-kira. Ini agak melengkung di sini. Kita kembali ke Pictool, tinggal Ctrl C, Ctrl V, terus tarik ke bawah. Usahakan bertumpuk. Shape Tool kita ubah, tidak persis sama di atas kan? Ini saya ubah supaya nanti lengkungannya dia cantik. Sini dia lebih melengkung daripada dua sisi ini harus bertumpuk ya. Tidak harus persis sama dulu karena kita kan akan potong. Di sini kita harus pertemukan antara sudut gambar pertama dengan gambar kedua supaya dia berpotongan di sini. Klik, shift, klik, trim, maka dia akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita gambar objek
3 di sini. Oke, perhatikan. Bikin lagi kotak, tapi dia di belakang sini. Ctrl K, Shape Tool, sama seperti tadi. 3 titik ini tukur. Selanjutnya ini digerakkan ke sana. Perhatikan posisi ini, tidak apa-apa lebih, karena nanti akan dipotong, tidak usah digoyangkan yang ini. Kembali ke Pick Tool, kita copy objek ketiga tadi dan paste, lalu digerakkan, pindahkan ke bawah. Yang penting ketemu dulu sudut sini. Masalah bentuk yang lainnya dipindahkan ke atas, biar lebih tidak apa-apa seperti itu. Biar lebih nggak apa-apa. Yang penting di sini dia tertutup oleh objek ketiga, karena dia nanti dipotong oleh objek ketiga. Berikutnya kita ubah di sini, karena dia akan melengkung begini. Di sini kita tambahkan 1 titik. Seperti saya lihat, saya tambahkan sini 1 titik dengan cara klik 2 kali langsung. Bisa juga klik kanan add, bisa juga klik langsung kasih ini add node. Tapi kita harus to curve juga, karena tadi dia belum to curve. Ini to curve. Kita gerakkan dia ke titik di sini, dirapatkan ke titik sudut sini. Ya, lalu kita bentuk lengkungan seperti waktu membuat pita. Buat lengkungan sama ketika kita menggambar pita, bentuknya S. Yang ini kan ada garis lurus di sini, dia berpotongan di sini. Itu harus dipindahkan ke posisi di sini, di tengah, sama ketika kita menggambar di sini tadi. Jadi di sini saya tambahkan titik lagi 1 kali, lalu saya geser ke sini. Ini saya luruskan dulu sudutnya. Saya pikir sudah berkali-kali kita lakukan, jadi tidak masalah. Kalau sulit, tinggal dilengkungkan lagi, lengkungkan. Kalau tidak bisa garis lurus. Ya, di sini tidak apa-apa jauh ke sana. Yang penting objek terakhir ini yang kita gambar, dia harus berada di bawah atau dia bisa dipotong oleh objek sebelumnya. Objek 2 dan objek ketiga. Perhatikan, objek pertama memotong objek ketiga. Klik shift klik trim. Terus objek kedua memotong objek ketiga juga. Kalau ada kelebihan seperti ini, ingat bagaimana caranya. Berikutnya, objek kedua memotong objek keempat. Trim. Objek ketiga memotong objek keempat. Dan selanjutnya kita menggambar objek nomor 8, yaitu sayap luar. Setelah kita selesai menggambar sayap dalam yang ini, kita melanjutkan. Jadi harus selesai sayap dalam dulu, baru kita mulai dengan sayap. Silakan ikuti saya, kita pakai freehand. Caranya kita mulai dari sini, klik 1 kali, terus klik 2 kali, terus 2 kali terus ya. Lihat dulu saja, lihat di atas. 3, terus 5. Bagian luarnya saja dulu. 7. Masuk ke sini. Klik 1 kali terakhir. Oke, itu bentuk dasarnya. Sudah bentuk dasarnya. Ingat, sudah terbentuk lengkungan seperti ini ketika kita menggambar. Jangan lurus ke bawah. Nah, ini bentuk dasar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ini kita bisa lengkungkan. Jadi harus kita pilih semua di blok. Tukur semua. Nah, ini tinggal dilengkungkan saja. Ini contoh melengkungkan untuk. Nah, di sini memang harus ekstra hati-hati karena ini menjadi 2 lapis nanti. Ini harus ditumpuk berdekatan. Ini harus bertumpuk di sini, 2 garis bertumpuk di sini. Selanjutnya ini kita ubah sini lagi dengan model yang sama seperti ini. Seperti itu. Gambar pertama kita tadi hanya untuk menuntun kita, bukan itu yang diubah persis, tidak diubah posisi titik-titiknya. Itu harus kita sesuaikan. Ini. Jadi harus ada penyesuaian titik-titik. Oke, saya tinggal sayap terakhir nih. Iya,
melengkungnya harus sudah mulai diatur memang. Ini pun masih kurang sini. Ini harus agak rapat sini. Oke, sudah selesai. Tinggal diberi warna, terus tekan shift patch down. Lalu shift klik, disamakan garis tebalnya sini. Ya, kalaupun ada setelah diwarnai ada masih keliru posisinya, kita tinggal melakukan penyempurnaan. Kita ambil garis ini, buat garis ke 20. Lalu perhatikan di sini ada angka minus 20, sekian atau minus 19, sekian. Silakan menjadi 20. Dihapus lebihnya atau ditambahin menjadi 20. Enter. Terus ambil lagi dari sini, klik ke 10. Sini ada tertulis minus 10 atau minus 9, terserah. Ubah menjadi 10. Ya sudah. Selanjutnya buat garis bantu yang sama untuk di sini. Kita klik ini, langsung ke Shape Tool, klik kanan, tukur, atau klik tukur, klik tukur. Selanjutnya kembali lagi ke sini, Shape Tool. Sekarang Ctrl C. Ya, sekarang kembali ke Shape Tool. Nah, sekarang kita lihat view-nya. Di sini dicentang Snap to Guide Line. Jangan lain dimatikan. Tariklah titik ini menuju guideline-nya ini, kan garis bantu ini ya. Nah, ketika didekatkan ke pertemuan garis ini, kita klik sini, lalu tuasnya ini, handle-nya kita arahkan ke sini, pas melengket di, pas di koordinat 0,20 ini, ya 0,20, minus 20 akan berhenti sendiri, handle-nya di situ, ya kan? Oke, sudah. Selanjutnya ini kita arahkan ke sini, minus 20 ini kita klik sini, kita arahkan ke sini juga. Oke, jadilah bentuk dasar kita. Cantik kan? Oh, siapa dulu yang bikin komputernya? Sekarang Ctrl V, kan? Muncul lagi nih kan? Kita klik ini, terus kita bawa masuk sejauh ini, minus 10, 10. Lalu ini kita masukkan ke minus 20, 10. Yang ini tadi ke minus 20, 10. 10, minus 10, 20. Kita kecilin kira-kira 65%, 65. Nah, setelah ini kita bisa memberikan warna. Sebagai contoh, saya beri warna. Nah, ini saya simpan di belakang, berubah tampilannya. Atau sekarang saya buatkan bentuk lain. Intersect-nya ada gambar bentuk yang lain. Saya ubah menjadi sebagai contoh. Nah, sekarang misalnya ini saya perbesar segala arah. Saya simpan di depan. Ini yang biru saya letakkan di depan. Dia menjadi berbeda. Boleh saya copy, Ctrl C, Ctrl V, saya putar. Diputar, bismillah, dicelupin. Nah ini, pilih pemutaran 22,2 diubah menjadi 22,5. Saya ubah posisinya Ctrl down, patch up, patch down, perhatikan perbedaannya. Kemudian kita boleh variasikan dengan yang lain lagi. Misalnya ini saya perbesar, bolehlah saya perbesar sedikit. Terus ini saya Ctrl C, Ctrl V, saya putar juga dengan 22,5 pas. Lalu saya besarkan ke segala arah. Lalu saya shift klik ini, saya trim, terus saya hapus. Ada bentuk lain kan? Seperti itu. Saya ubah warnanya, ini saya ubah warnanya, ini boleh kita ubah warnanya. Nah, permainan warna membuat hasil yang berbeda. Lalu selain itu kita ubah misalnya dengan fontaine ya. Saya menggunakan yang radial dari biru ke biru tua. Oke, ini fontaine juga radial atau konikal. Bagus, pilih yang kuning dengan hijau-hijauan. Oke. Nah, sekarang variasi yang lain bisa kita lakukan dengan mengubah garis. Misalnya garisnya kita ubah dengan warna lain. Misalnya dengan warna ini atau warna hijau dengan ketebalan 1,5. Oke. Kita ubah tebalnya menjadi yang lain juga kita ubah garisnya menjadi lebih tebal dengan warna yang lain. Misalnya warna, oke, silakan mengubah berbagai variasi ini. Nah, tugas terakhir adalah memasukkan foto di dalam. Oke, sebenarnya untuk program yang normal itu kita bisa mengambil foto dari file lain. Misalnya sambil foto dari file lain. Oke, sambil foto ini.
Sebenarnya bisa dilakukan langsung untuk efek power clip flash inside container. Bisa langsung begini dan muncul fotonya di situ. Misalnya saya buat sini, oleh karena itu saya lakukan yang lain. Ini saya masukkan ke sini. Sorry. Lalu saya ambil intersectnya. Intersectnya ini bisa dihapus. Nah ini saya pindahkan ke sini. Selesai. Terus bingkainya, garisnya itu bisa saya ubah supaya lebih menarik kan. Bisa saya ubah. Selesai. Setelah selesai, kita group semua supaya tidak terpisah lagi. Demikian variasinya. Selanjutnya kalian membuat variasi sendiri. Silakan. Selanjutnya, setelah awan bergerak ditiup angin ke arah gunung, maka awan itu akan menjadi lebih gelap. Maka kita ubah awannya menjadi darken bersamaan nanti munculnya dengan petir. Caranya kita blok awannya, terus kita add effect, emphasize. Ingat, emphasize ada darken. Maka awannya berubah menjadi lebih gelap. Kemudian ini kita ubah menjadi after previous. Kemudian kita ubah menjadi medium supaya tidak terlalu cepat berubahnya. Jadi dia setelah bergerak sampai sini dia akan menjadi lebih gelap. Kita akan membuat petir. Awan di sini sudah bergerak, ya. Awannya sudah bergerak ke sini ya. Kemudian sudah diberi emphasize berupa darken. Ya. Semuanya sudah ya. Darken. Sekarang kita bikin petir. Kita ambil dari sini insert, set. Harus gambar sendiri nih. Kita pakai freeform. Pertamanya kita gambar besar saja, nanti dikecilkan lagi. Yang biasa ya saya bikin biar aneh-aneh bentuknya, suka-suka kita ya. Supaya lebih nyata, tentu kita ubah garisnya. Kita boleh tidak pakai garis supaya lebih tajam hasilnya. Terus warna kita ubah menjadi warna putih. Salah satu contoh, kita kecilkan karena terlalu besar ini kelihatan. Ya, petir. Ya, kita gambar ulang lagi. Nah, ini bisa kita save. Blok tiga-tiganya ini muncul satu kali, plus one. Boleh kita langsung kita kasih suara, volumenya ditambah. Muncul di awan pertama, yang ini muncul setelah awan kedua. Petir ketiga bersama munculnya dengan awan ketiga pada saat baik. Setelah awan menjadi gelap disertai petir, maka turunlah hujan. Kita gambar hujan sekarang. Kita gambar garis. Garisnya berwarna putih dan pastel beberapa kali. Hujan ini kemudian kita pindahkan posisinya ke sini. Kemudian kita add effect from top. Terus kita effect optionnya kita kasih suara. Suara misalnya kita pakai volumenya agak besar. Curve. Mulai dari terus ke sini. Sini dua kali. Kita ubah dengan warna merah. Kelihatan? Kemudian kita ubah dengan arrow. Kita pakai arrow yang ini. Kita bisa sekaligus dua angin ini kena white, left, disappear. Yang relatif sama dengan objek awan yang pertama. Kita letakkan di posisi. Sekarang kita klik, shift, klik, white, top. Tapi langsung mengarah ke atas. Gambar di bukit itu, gambar tepi gunung kita ikuti,
lepas, merah jambu, gradien, more gradien, warna bukit di balik gambar tadi itu masih terlihat. Klik kanan seperti ini, sesuai dengan kegemaran kita, terbaca. Misalnya ini. Dan terakhir adalah kemudian proses ini, kita suka pakai yang ini, silakan. Nah, kita lihat sini sudah siapkan keterangan untuk ujian orografis. Kita kembali ke sini, ujian orografis kita bikinkan, klik kanan, hyperlink. Hyperlink, di sini akan muncul ada beberapa pilihan di mana kita mau link kemana, link to. Sekarang kita mau link ke place in this document. Jadi di suatu tempat atau suatu halaman di dokumen ini. Kita pilihlah ini. Kita juga bisa pilih ke link yang lain, ke web atau ke dokumen lain. Bisa. Nah, kemudian di sini di halaman di sini akan muncul slide title 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 halaman di sini, maka di sini juga akan muncul 4 slide. Maka karena kita mau linkkan ke nomor halaman 4, maka kita pilih halaman 4 ini. Akan muncul slide previewnya di sini. Kalau keliru ya berarti kita ubah. Animasikan, misalnya actionnya di sini. Kita bisa pilih apa yang terjadi ketika kita mengklik link itu. Nah, apakah bisa disertai dengan suara? Kemudian ketika kita, sebagai contoh kita lihat, seperti ada peluang untuk di enter di situ atau diklik. Nah, seperti ini kan goyang. Tadi saya beri highlight. Jadi ketara kalau saya kasih goyang tadi, oh ini ada hyperlink, berarti ada keterangan lanjut. Kalau ini tidak ada, belum dibikin. Coba kita lihat, klik, maka dia akan langsung pindah ke halaman 4. Kalau misalnya hyperlinknya ke halaman 100, maka dia akan langsung ke halaman 100. Slide berikutnya, di sini juga kita bisa bikinkan hyperlink yang semula. Ya, kita lewatkan mouse di atasnya, ada suara drum roll. Tadi kita tidak animasikan, ada bunyi section, maka dia akan kembali lagi ke halaman 1. Demikian.
Thank